Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas SIMAK B, yaitu dengan anggota saya sendiri, Ayumi Aulia Syifa, NRP akhir 094, dan teman saya. Saya Salsabila Alisa dengan NLP akhir 052. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan final project kami dengan judul Analisis Resiko Investasi Saham dengan VAR dan Pendekatan Generalized Pareto Distribution atau GPD. Untuk pendahuluannya, jadi biasanya orang-orang itu berinvestasi bisa dibedakan dalam dua, yaitu aset real dan aset finansial. Aset real itu seperti tanah, emas, mesin, dan bangunan, dan juga aset finansial itu seperti deposito, saham, dan opsi. Nah, dalam berinvestasi, tidak satupun instrumen investasi yang luput dari resiko. Biasanya, semakin tinggi resiko, semakin tinggi pula probabilitas return yang didapatkan, dan begitu pula sebaliknya. Dalam final project ini, kami mengambil investasi pada aset finansial, yaitu saham. Jadi, di saham ini ada 9 sektor perusahaan yang terdaftar di BEI. Namun, yang dibahas dalam analisis ini adalah sektor keuangan, sebagai motor penggerak ekonomi negara, properti yang berperan dalam pembangunan, dan juga pertanian yang merupakan sumber penghidupan 40% masyarakat Indonesia. Kemudian untuk VAR atau Value at Risk, yang dimana VAR di sini adalah ukuran resiko untuk memperkirakan kerugian maksimum dalam interval kepercayaan tertentu. Eh, VAR ini juga dapat ditujukan dalam berbagai tujuan, seperti menetapkan batasan posisi bagi traders, mengukur keuntungan berdasarkan resiko yang disesuaikan, dan evaluasi model. Data time series saham ini pada instrumen keuangan itu biasanya memiliki ekor distribusi yang gemuk atau heavy tail, atau bisa dibilang dengan ekor distribusi turun secara lambat dibandingkan dengan distribusi normal. Hal ini menyebabkan kemungkinan terdapat nilai ekstrim yang berpengaruh pada perhitungan risiko keuangan nantinya. Sehingga perhitungan nilai VAR ini dapat digunakan dengan pendekatan Generalized Pareto Distribution atau GPD. Dalam mengatasi kesulitan dalam estimasi parameter model stokastik volatilitas, digunakan teknik simulasi dari pendekatan Bayesian, yaitu Markov Chain Monte Carlo atau MCMC. MCMC merupakan metode simulasi yang berbasis sifat rantai Markov yang digunakan untuk menghasilkan data sampel dari variabel acak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui value at risk dari sektor keuangan yaitu BBNI, sektor properti yaitu PANI, dan sektor pertanian yaitu AALI, dengan melakukan pendekatan GPD dan MCMC, serta gabungan ketiga saham tersebut sebagai portofolio, kemudian ditentukan saham terbaik untuk berinvestasi. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi, return atau timbal balik ini biasa bisa didapatkan dengan menghitung selisih harga saham periode saat ini dan sebelumnya. Dengan rumus sebagai berikut, yaitu RI return saham, PT adalah harga saham periode ke T, PT-1 harga saham periode ke T-1 atau sebelumnya. Lalu, statistika deskriptif adalah teknik untuk menampilkan data dalam bentuk grafik, diagram, atau menyajikan karakteristik dari data seperti ukuran pemusatan data yang meliputi mean, modus, median, dan juga penyebaran data yang meliputi varians dan standar deviasi. Lalu, distribusi normal adalah distribusi yang menggambarkan kemungkinan terjadinya kejadian pada rentang waktu tertentu. Nah, distribusi ini seringkali disebut juga kurva lonceng karena memiliki bentuk sebagai berikut. Lalu, distribusi normal memiliki PDF dengan rumus sebagai berikut, dan distribusi normal ini biasa diuji dengan Shapiro-Wilk. Jadi, Shapiro-Wilk ini bisa melihat apakah data itu berdistribusi normal atau tidak dengan rumus sebagai berikut dan keterangan sebagai berikut, yaitu YI order statistik ke I, Y bar rata-rata sampel, AI dengan rumus berikut, M yaitu nilai yang diharapkan dari order statistik variabel acak independen, identik dan distribusi normal, dan juga V ini kovarian dari order statistik. Selanjutnya ada Markowitz. Markowitz ini adalah metode untuk menganalisis seberapa baik suatu portofolio. Ada beberapa langkah, misalnya menentukan tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected return dengan rumus sebagai berikut. Lalu juga menentukan risiko masing-masing return saham menggunakan variance. Lalu kita menghitung kombinasi antar saham dan menentukan bobot portofolio yang apabila seluruh bobot portofolio itu dijumlahkan, maka hasilnya akan menjadi satu.
Selanjutnya ada Generalized Pareto Distribution atau GPD. Jadi dalam GPD ini ada yang namanya metode Peaks over Threshold yang mengidentifikasi kerugian maksimum dengan menggunakan nilai ambang atau threshold. Nilai ekstrim sendiri adalah data yang memiliki nilai yang melebihi dari nilai threshold yang telah ditetapkan. Sesuai dengan teorema Peak Lens-Delkema-Dehaene yang menyatakan bahwa semakin tinggi threshold, maka distribusinya akan mengikuti Generalized Pareto Distribution atau GPD. Berikut ini adalah PDF maupun CDF dari GPD sendiri, yang dimana parameter dari GPD itu ada shape dan scale. Selanjutnya ada Markov Chain Monte Carlo atau MCMC. Jadi tujuan dari MCMC sendiri yaitu membentuk sebuah rantai Markov, yaitu deret variabel acak yang mengikuti proses model tertentu. Variabel Variabel-variabel ini tuh dihasilkan berdasarkan model yang menentukan di mana kondisi saat ini atau θ t digunakan untuk menentukan nilai pada kondisi berikutnya, yaitu θ t plus 1. Kemudian untuk prosedur dasar dari MCMC sendiri, yaitu yang pertama melakukan konstruksi suatu rantai Markov dalam suatu ruang parameter, kemudian dilakukan sampling dengan distribusi equilibrium, kemudian dilakukan proses sampling ini untuk beberapa waktu. Kemudian nilai ekspektasi dapat diestimasi dengan mengambil rata-rata dari fungsi b theta dengan menggunakan persama berikut. Kemudian selanjutnya ada value at risk atau VAR. Jadi value at risk ini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menilai resiko berdasarkan posisi saat ini. Persamaan VAR secara umum itu merupakan kuantil kaki dari distribusi kerugian totalnya, yang seperti pada di slide. Kemudian untuk persamaan VAR untuk GPD juga berada di slide yang berisikan ada nilai abang batas, kemudian ada parameter shape-nya, ada parameter scale, banyak pengamatan, dan jumlah pengamatan di atas nilai threshold. Kemudian ada langkah analisis. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah pertama, menyiapkan data yang digunakan, yaitu saham BBNI, PANI, dan ALI. Kemudian menghitung return dari masing-masing saham. Dilakukan pre-processing data dengan memastikan tidak ada missing value dalam data saham. Lalu mendeskripsikan return setiap saham dengan menggunakan statistika deskriptif. Yang kelima adalah melakukan uji normalitas pada data return di setiap saham. Yang keenam adalah mengidentifikasi data berekor dan nilai ekstrim. Kemudian yang ketujuh, menentukan bobot setiap saham dalam portofolio dengan Markowitz. Yang kedelapan, menggunakan model GPD atau Generalized Pareto Distribution untuk memodelkan data ekstrim pada saham tunggal maupun portofolio. Kemudian yang kesembilan, melakukan sampling Markov Chain Monte Carlo atau MCMC. Lalu yang terakhir adalah menghitung value at risk pada saham tunggal maupun portofolio. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Untuk data yang digunakan merupakan data sekunder berupa saham BBNI, PANI, dan ALI dari tanggal 21 November 2022 hingga 21 November 2024. Kemudian, yang pertama yang dilakukan adalah menampilkan statistika deskriptifnya, yang dimana kami menampilkan rata-rata, varians, minimum, dan maksimum. Untuk nilai minimum sendiri merupakan kerugian yang terbesar yang pernah terjadi, dan nilai maksimum adalah return tertinggi dalam rentang waktu 2 tahun tersebut. Kemudian untuk rata-rata yang positif ini menunjukkan saham cenderung memberi keuntungan, dan varians mengukur tingkat penyebaran return saham dari rata-rata. Lalu data saham akan diuji normalitasnya menggunakan uji Shapiro-Wilk yang memiliki hipotesis yaitu H0 data berasal dari distribusi normal dan H1 data tidak berasal dari distribusi normal dengan ketentuan tolak H0 jika p-value-nya kurang dari 0,05. Seperti yang ada di tabel bahwa ketiga saham memiliki p-value kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga return saham ini tidak berasal dari distribusi normal. Setelah melakukan uji normalitas, yang kami lakukan selanjutnya adalah mengecek extreme value pada ketiga saham berikut. Kami mengecek dari histogram dan density plot, dan dihasilkan bahwa data itu memiliki extreme value yang dilihat dari ekor yang terbentuk, yang dilingkarkan di sini. Oleh karena itu, perhitungan nilai VAR menggunakan pendekatan GPD. Selanjutnya, setelah diketahui
harus menggunakan GPD, kami melakukan perhitungan par dengan saham tunggal, yaitu menggunakan MCMC untuk GPD, yang dimana masing-masing saham memiliki tingkat kepercayaan sebesar 90%, 95%, dan 99%, yang seperti pada tabel pertama, yang dimana BNI memiliki VAR-nya yaitu 2,3% di 90%, 2,5% di 95%, lalu 2,9% di 99%. Kemudian untuk PANI memiliki nilai VAR 7,8 di tingkat kepercayaan 90%, 8% di tingkat kepercayaan 95%, dan 8,4% di kepercayaan 99%. Lalu yang terakhir di AALI memiliki nilai VAR sebesar 1,7% di tingkat kepercayaan 90%, 1,9% di 95%, dan 2,3% di 99%. Kemudian dilakukan penetapan bobot setiap saham dengan menggunakan Markowitz untuk portofolionya, di mana BNI ini memiliki bobot sekitar 37%, PANI memiliki bobot sekitar 32,9%, dan AALI memiliki bobot sebesar 29,9%. Setelah didapatkan bobotnya, dihitung VAR portofolio menggunakan MCMC untuk GPD sama seperti saham tunggalnya, di mana untuk portofolio sendiri eh, nilai VAR di tingkat kepercayaan 90% sebesar 2,9%, di tingkat kepercayaan 95% di 3%, dan di tingkat kepercayaan 99% memiliki nilai VAR sebesar 3,5%. Jadi untuk nilai VAR sendiri ini itu memiliki arti bahwa seperti kami misalkan pada tingkat kepercayaan 90% yaitu nilai VAR sebesar 0,029 sekian menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 90% terdapat kemungkinan kerugian maksimum sebesar 2,9% rupiah dari aset saat ini pada satu hari ke depannya. Dari beberapa langkah yang telah kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa dari ketiga saham yang yang kami gunakan, saham terbaik adalah di AALI dengan rentang nilai VAR terkecil yaitu 1,7% sampai 2,3% pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Lalu pilihan saham terbaik kedua adalah menaruh modal di saham BNI dengan rentang nilai VAR 2,3% sampai 2,9% pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Lalu pilihan ketiga adalah menempatkan dana pada portofolio dengan campuran ketiga saham dengan bobot tertentu yang telah kami dapatkan dari Markowitz karena memiliki VAR terbaik setelah dua saham sebelumnya yaitu 2,9%, 3 sampai 3,5% pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Lalu em, resiko tertinggi adalah ketika menempatkan dana pada saham PANI karena memiliki rentang nilai VAR paling tinggi yaitu 7,8% sampai 8,4% pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada final project ini. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.